kasih-Mu tertumpah di atas bukit Kalvari untuk menyelamatkan hidup kami dan tidak mungkin terbalas untuk selama-lamanya. Hanya ucapan terima kasih dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan kepadamu ya Bapa di surga. Kiranya senantiasa berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman kebenaran-Mu yang terus menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memaknai setiap kami mengingat akan pengorbanan Kristus di atas bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu, namun sangat nyata bagi kami kuasa-Mu mengubah hidup kami menjadi sama seperti Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah bangkit dari antara orang mati, dan kami beroleh hidup yang kekal dan damai sejahtera Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus untuk hari di mana kami bersama-sama mengucap syukur, dan sebentar ya Tuhan kami akan makan roti dan minum anggur sebagai lambang dari ucapan syukur kami pengorbanan Kristus bagi kami semua yang sangat nyata menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, diberkati semuanya saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu yang sudah bersiap untuk menyambut kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat bersyukur, berterima kasih hari ini kita semua dengan penuh semangat dan juga rasa syukur kepada Tuhan, kita bisa bersama-sama untuk menyatakan kerinduan kita bersama untuk menghargai dan juga menghormati apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sebelum kita nanti melakukan perintah Tuhan, satu-satunya perintah Tuhan secara langsung yang kepada kita saat ini sebagai tubuh Kristus adalah untuk melakukan perjamuan Tuhan. Ada perbedaan antara perjamuan Tuhan dengan perjamuan kudus. Ada bedanya Bapak Ibu Saudara, dan ini setiap orang percaya harus memahami. Kalau perjamuan kudus itu adalah berarti belum menerima sepenuhnya kekudusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sehingga masih perlu dikuduskan dengan perbuatan. Tapi kalau perjamuan Tuhan itu adalah untuk mengingat apa yang sudah selesai dilakukan oleh Kristus. Beda atau tidak Bapak Ibu? Beda. Jadi orang dewasa adalah orang yang bisa membedakan. Karena kita sekarang sudah didewasakan oleh Kristus, oleh kasih karunia-Nya, maka kita jadilah berbuat seperti orang yang sudah dewasa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu, Saudara, marilah kita melihat dan menyimak firman Tuhan untuk memaknai, memahami, mengerti dan meresapi Bapak Ibu Saudara bagaimana sengsara Kristus 2000 tahun yang lalu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya tidak ada di situ. Jauh waktunya, jarak yang sejarah yang sudah terjadi, ya peristiwa yang sudah terjadi di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu. Tetapi peristiwa itu tidak pernah hanya lewat begitu saja, karena Tuhan terus menyatakan kuasa-Nya melalui penumpahan darah Kristus sampai saat ini dan sampai pengangkatan di awan-awan. Tuhan Yesus akan terus menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Dan saudara dan saya, kita semuanya dan semua orang percaya di seluruh dunia ini akan bersyukur dan senantiasa mengingat dengan bahagia, ya Bapak Ibu Saudara, mengingat dengan bahagia, mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah dilakukannya 2000 tahun yang lalu, terkhusus di mana kita mengetahui saat ini bahwa segala dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, karena itu perintah ini
ya, perintah dari Tuhan Yesus sesudah ia naik ke surga. Nanti akan saya jelaskan sebentar bahwa ada perbedaan antara perintah untuk melakukan perjamuan Tuhan dengan perintah melakukan perjamuan kudus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan 12 muridnya ketika dia di bumi ini. Ada perbedaan perintah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sesudah dia naik ke surga yang disampaikan kepada Rasul Paulus. Di mana bedanya? Bapak Ibu Saudara, mari simak baik-baik dan saya akan mengajak kita memulai membaca dari 1 Korintus pasal 11. Jadi kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari firman Tuhan. Amin. Mari kita lihat dari 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-17. Di sini kita akan melihat bahwa jemaat Korintus ini tidak selaras respon mereka terhadap kasih karunia yang sudah mereka terima, tidak selaras respon mereka di dalam hal persekutuan sebagai tubuh Kristus, dan itu tidak baik untuk dicontoh. Tapi kita harus belajar dari apa yang terjadi di masa yang lalu supaya kita menerima kelimpahan kasih karunia yang memberkati kita hari ini dalam kesatuan jemaat Kristus. Amin. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-17 dikatakan, saya akan membaca untuk kita, Bapak Ibu Saudara bisa langsung melihat di layar ya, dan bisa mengikuti dengan baik dari ayat 17-nya ya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sangat disayangkan. Padahal di pasal 1 Paulus mengatakan kepada jemaat Allah, orang-orang kudus di Korintus, mereka adalah orang kudus. Secara status mereka adalah orang kudus karena mereka kudus bukan karena perbuatan mereka. Mereka kudus karena mereka percaya pada darah Yesus yang kudus. Amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai orang Kristen sejati, sebagai orang-orang kudus, ternyata Bapak Ibu Saudara tidak selaras. Ya, tidak selaras, dan itu yang harus dikoreksi. Amin. Harus dikoreksi Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu bukan harapan yang ideal dari Tuhan bagi kelompok orang kudus tubuh Kristus yang sudah diselamatkan. Nah, saudaraku, berikut disinggung apa masalah di dalam jemaat Korintus ini, ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Ya, dia tahu memang itu benar, tapi dia tidak suka itu. Paulus tidak mau itu. Karena seharusnya pertemuan jemaat adalah refleksi daripada tubuh Kristus yang tidak kelihatan sebagai tubuh Kristus yang nyata. Di dalam pertemuan jemaat itulah kita menunjukkan kesatuan hati kita satu dengan yang lain. Amin. Bahwa kita satu suara memuji Tuhan, satu suara menyatakan doktrin kebenaran, satu suara kita menyaksikan kebaikan Tuhan kepada dunia ini, dan satu suara kita semua saling mendoakan. Amin. Itu idealnya, saling mengasihi di dalam jemaat tubuh Kristus. Tapi di jemaat Korintus ini dicatat Bapak Ibu Saudara supaya menjadi pertimbangan buat kita, supaya kita menjauhkan apa yang tidak sesuai dengan harapan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di ayat 19, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Tidak harus ada perpecahan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi kalau sudah tidak ada lagi pertobatan, tidak ada lagi kebenaran di dalam sebuah jemaat itu, ya itu memang akhirnya harus ada, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa? Karena kemurnian itu harus tetap jalan. Kita tidak boleh mengikuti kesesatan terus, ya kan, Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan kesesatan, jalan terus dengan kebenaran. Amin.
Iya, karena life must be go on. Hidup itu harus apa? Jalan terus. Hidup yang mana? Hidup baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu adalah hidup yang dinamis, yang harus bergerak mengikuti jalannya, ya, kasih karunia Tuhan, dan tidak boleh dihentikan oleh kegagalan manusia. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak harus, memang tidak perlu. Tetapi di situ kita lihat, karena jemaat Korintus, kalau kita dilihat di pasal 15 kan, 1 Korintus pasal 15, ada di jemaat Korintus itu yang mengajarkan tidak ada kebangkitan orang mati. Itu udah sesat namanya itu. Dan itu harus diluruskan, dan kalau tidak mau tinggalkan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Paulus di sini benar-benar menasihati mereka. Allah tidak menginginkan perpecahan yang seperti itu. Karena apa? Karena itu sangat merugikan orang percaya itu sendiri. Sebagai tubuh itu akan dirugikan kalau diantara orang percaya itu tidak berpegang teguh kepada doktrin kebenaran. Kalau terpengaruh dengan rupa-rupa angin pengajaran dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka di ayat 21, di ayat 20 dikatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Lalu untuk apa mereka berkumpul, Bapak Ibu Saudara? Apa hanya sekedar tradisi? Ya, setiap tahun seperti itu, ya, karena ada hari libur, atau itu adalah hari apa namanya, hari besar, kemudian kumpul terus, ya, itu sebagai hanya sebuah rutinitas, saudaraku, dan itu pasti menimbulkan perpecahan. Karena apa? Karena yang kita jalani ini bukanlah sebagai persekutuan organisasi saja, organisasi manusia yang tidak ada kehidupan rohani di dalamnya. Ini adalah kehidupan rohani, Bapak Ibu Saudara, organisme, ya, di mana hidup Kristus ada di dalam kita semua. Amin. Sehingga setiap kali kita berkumpul untuk melakukan perjamuan Tuhan, itu idealnya adalah untuk menimbulkan damai sejahtera Tuhan yang lebih besar mempengaruhi hidup kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sehingga dikatakan di ayat 21, sebab pada perjamuan itu orang Korintus ini tiap-tiap orang memakan makanannya sendiri, sehingga yang lain lapar dan yang lainnya mabuk. Apa itu? Bapak Ibu Saudaraku, ya, tega amat orang ini, ya. Orang Korintus ini tega sekali mereka menyandung kebenaran pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Karena tidak akan mungkin ada orang lain yang percaya dalam pemberitaanmu, dalam pemberitaanku, kalau kita tidak selaras dengan kesaksian hidup kita, dengan firman kebenaran yang kita sampaikan kepada orang lain. Amin. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kepada sesamanya sendiri, kepada sesama anggota tubuh Kristus sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Korintus ini dikatakan, karena mereka biasa kalau perjamuan Tuhan, mereka sekaligus juga perjamuan kasih. Jadi sama seperti hari ini juga, terima kasih untuk ibu-ibu yang hebat, yang luar biasa, jemaat Tuhan, yang sudah menyiapkan makanan dan minuman, yang apa-apa yang terbaik yang akan kita nikmati sebentar siang sesudah selesai ibadah kita ini. Jadi jemaat Korintus ini juga seperti itu. Kalau mereka berkumpul, ya, mengadakan perjamuan Tuhan, mereka juga membawa makanan, ya, perjamuan kasih. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, bayangkan Bapak Ibu Saudara, karena tidak semua, ya, pada saat itu selalu ada persediaan, sehingga yang membawa makanan, makan makanannya duluan, yang tidak membawa makanan, mereka kekurangan dan tidak mendapat apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu adalah satu cara hidup dan sikap terhadap saudara seiman yang tidak pantas, maka ditegur oleh Rasul Paulus mereka. Harusnya kita memikirkan akan kesatuan rasa dan juga damai sejahtera kita satu dengan yang lain. Amin. Ya, memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, saudaraku, bukannya orang Korintus ini melakukan perjamuan Tuhan, tapi untuk meninggikan egoisme mereka. Satu dengan
yang lain. Ngeri kali ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, harusnya mereka berkumpul adalah untuk meninggikan damai sejahtera Tuhan di antara mereka, di antara kita semuanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga dikatakan ayat 21, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. 22, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu, tidak selaras dengan kebaikan Tuhan yang kamu terima, kata Paulus. Amin. Ya, tidak selaras dengan kebaikan Tuhan yang sudah kamu terima, perlakuanmu terhadap saudara seimanmu. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita semua bahwa setiap kali kita melakukan perjamuan Tuhan, mengingat akan pengorbanan Kristus yang sempurna, sebab Dia mengasihi kita tanpa memperhitungkan kesalahan kita, dan Dia mengampuni segala kesalahan kita. Kita bisa hidup dengan bebas untuk mengekspresikan kebenaran kepada saudara seiman kita. Amin. Dalam persekutuan kita, memuji-muji Tuhan, meninggikan Dia. Ayat 23 kita perhatikan dengan baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dengan cawan ya, yang diisi dengan anggur, Bapak Ibu Saudara, dan dikatakan sebagai meterai daripada meterai darah Kristus untuk menyatakan pengampunan segala dosa, dan dikatakan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, di ayat 23 dikatakan tadi, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Kapan Dia terima? Dan di mana diterima oleh Rasul Paulus tentang berita perjamuan Tuhan? Perintah perjamuan Tuhan di mana diterima oleh Rasul Paulus dan kapan dia terima? Sebab dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus selama Yesus ada di bumi. Kalau Petrus yang mengatakan itu, ya memang mereka berkumpul. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ada gambar perjamuan biasa, ya. Bahkan kadang itu karena dianggap sangat berharga sekali, dibingkai dia, ya Bapak Ibu Saudara, sangat bagus. Di situ ada berapa murid Yesus? 12. Tambah 1 Yesus jadi 13. Ada enggak Rasul Paulus di situ? Tidak ada. Jadi kapan Paulus menerima tentang perjamuan Tuhan dari Tuhan Yesus? Disinilah rahasianya Bapak Ibu Saudara. Amin. Di sini rahasianya. Ya. Paulus tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus selama di bumi. Jadi kapan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus tidak menerima pengajaran yang diteruskan oleh rasul-rasul sebelumnya. Sudah, saudaraku. Ya, sehingga kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika Yesus menyatakan, ya, bagaimana perkataan Yesus ketika dia menyampaikan tentang perjamuan kudus kepada 12 muridnya, dan bagaimana sesudah Yesus naik ke surga menyatakan tentang perintah perjamuan Tuhan kepada Paulus. Kita akan lihat perbedaannya Bapak Ibu Saudara, karena disinilah makna daripada memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bukan hanya simbolik, ritual, dan upacara Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu percuma kita lakukan kalau kita tidak mengerti makna daripada ucapan syukur atas pengorbanan Kristus. Karena kita tidak cukup hanya beragama di dunia ini. Semua orang juga bisa beragama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus.
Tapi beriman terhadap kebenaran hanya mereka yang mau percaya yang akan memperolehnya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk melihat di dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26. Mari. Matius pasal 26. Kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-26. Ya. Yesus ada di antara siapa? Dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara, Yesus ada di antara orang Israel. Bukan di antara bangsa lain. Dia ada di antara murid-muridnya orang-orang Israel. Kita lihat ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Siapa yang berkumpul di situ? Ada nggak Rasul Paulus di situ, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Jadi Paulus tidak pernah mendengar perkataan yang berikutnya ini. Ya, nanti dia akan mendengar perkataan yang berbeda lagi tentang perjamuan Tuhan. Sebentar akan kita lihat itu. Di ayat 28. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, bukan bagi semua orang. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, sesudah Yesus memperbaharui perkataan ini, perkataan perjamuan ini lalu disampaikan kepada Rasul Paulus, itu kata-katanya adalah ya, darah Yesus yang ditumpahkan bagi semua orang, for all men. Kalau di sini for many, ya, bagi banyak orang. Siapa? Yesus berkata, Pak, aku datang, aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara, supaya saudara memahami betapa sempurnanya kasih Kristus yang kita terima saat ini. Ya, melalui berita Injil kasih karunia Allah. Dan itu tidak boleh dikacaukan dengan berita yang lain yang menggerus kemurnian kebenaran itu. Dan tidak boleh dicampur adukan, Bapak Ibu Saudara. Harus dibagi dengan tepat. Amin. Ya, kalau tidak pasti kebingungan mengikuti Yesus saat ini. Ya, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Merayakan kematian Kristus di atas kayu salib, pengorbanannya bagaimana sekarang? Itu adalah hal yang sangat berbeda. Amin. Jadi saudaraku, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bagi banyak orang, for many. Ya, saudaraku, sesudah Yesus naik ke surga, dia katakan kepada Paulus, inilah darahku pengampunan dosa untuk semua orang, for all men. Amin. Ya, karena tidak ada lagi perbedaan, baik Yahudi maupun bangsa lain. Dan itu menjadi full. Amin. Jadi kasih karunia yang sempurna yang kita terima saat ini. Itu sebabnya kita sangat bersyukur kepada Tuhan dan harus bersyukur senantiasa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya di Galatia, kita pindah ke Galatia pasal 1. Saudara, mari kita lihat di dalam Galatia pasal 1 bahwa Rasul Paulus tidak menerima ya tentang perjamuan Tuhan melalui pengajaran yang disampaikan oleh Petrus, sebab pasti yang diterima oleh Petrus adalah berkaitan dengan Matius pasal 26. Saudara-saudara, tapi Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 1 ayatnya, kita baca Galatia pasal 1 dari ayatnya yang kedua, ayatnya yang ke Galatia pasal 1 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Ya. Ya, apa dikatakan di situ? Galatia pasal 1 ayat 11 dan 12. Sebab, kita baca bersama, sebab aku menegaskan kepada kamu saudara-saudaraku
bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus secara langsung. Di mana dan kapan? Saya ulangi, saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, ya, di mana dan kapan Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, menerima semuanya ini, termasuk perintah tentang perjamuan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita harus memahami dengan baik bahwa melalui pelayanan Rasul Paulus menyatakan pelayanan yang sempurna dari Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, dan itulah pengampunan segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Ya, saudara, karena itu kita mengatakan kepastian keselamatan masuk surga satu kali untuk selama-lamanya. Kalau mempercayai perjamuan kudus yang dilakukan oleh para murid Yesus di bumi tadi, tentu saja konsekuensinya adalah tidak akan yakin semua dosanya diampuni. Pasti mengaku dosa supaya dosanya diampuni lagi. Ya. Dan adakah kepastian keselamatan di situ? Kalau dipaksakan, iya, tapi pasti ragu karena perbuatannya. Itu bedanya Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus menerima langsung wahyu dari Tuhan Yesus. Berkali-kali ya Paulus itu bertemu dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia pernah diangkat ke surga untuk menerima firman kebenaran, untuk menyatakan betapa melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, menyatakan bahwa semua dosamu sudah selesai diampuni. Amin. Dan itu adalah kasih yang terbesar. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jikalau saudara sudah mengalami hal itu, saudara dan saya sudah mengerti dan menerima bahwa percaya semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, itu adalah pengalaman yang paling puncak selama saudara ada di dunia, dan tidak ada bandingannya dengan yang lain. Amin. Saudara, kemanapun saudara healing ya. Iya, karena cara manusia untuk merefresh, ya kan, keadaannya yang penat adalah dengan cara healing. Ya, saudara, kemanapun saudara ingin healing, tidak akan pernah bisa mengimbangi, menandingi pengalaman ketika saudara pertama kali tahu bahwa saudara sudah pasti diselamatkan. Amin. Tidak akan bisa diulang. Tidak ada yang bisa menduakan, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pengalaman yang terbesar dalam hidup saudara, dan itu akan mempengaruhi cara hidup saudara selanjutnya. Amin. Ya, karena itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, berharga dan sangat mulia. Bapak Ibu Saudaraku, sangat bernilai tinggi karena ada penyertaan Tuhan di situ yang sempurna, bukan yang tidak sempurna, bukan yang setengah-setengah. Tapi ada di situ suatu impartasi daripada kuasa Allah, kuasa kebangkitan Kristus menyatakan kepada saudara bahwa saudara dan saya diperhitungkan oleh Allah adalah miliknya yang sangat dikasihi untuk selama-lamanya. Sehingga hidup kita tidak akan sia-sia lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saudara, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya, meskipun kesalahan daripada bangsa Israel menolak Yesus Kristus adalah masalah mereka sendiri tersendiri. Itu adalah perhitungan Allah dengan mereka. Tetapi dengan kegagalan mereka menerima Yesus Kristus, kenyataannya adalah Tuhan membuka jalan yang besar kepada kita melalui kasih karunia-Nya untuk memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma. Amin. Ya, manusia masih berusaha, Bapak Ibu Saudara. Orang beragama masih berlomba untuk memaksa dirinya memenuhi hukum-hukum yang mereka buat, menganggap bahwa dengan itu mereka akan menjadi sempurna, tapi tidak akan mungkin. Saudara memahami arti daripada pengorbanan Kristus bagi saudara dan saya? Amin. Ya, dia melakukan untuk kita, bukan kita melakukan untuk dia. Amin. Iya saudara, jangan dipengaruhi dengan kata-kata, wah iya Tuhan sudah melakukan bagiannya, sekarang kita melakukan bagian kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usaha.
tapi pemberian Allah. Apa kurang jelas? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang mendekatkan diri. Amin. Ya, saudara. Itu berita yang diterima oleh Rasul Paulus sesudah Yesus naik ke surga dan sudah dipermuliakan di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Itu sebabnya saudara dan saya senang, happy ketika ada panggilan untuk berkumpul bersama melakukan perjamuan Tuhan. Amin. Karena kita bukan mengingat-ingat dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita sudah selesai, sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus di dalam dagingnya. Bapak Ibu Saudara, Dia menghukum segala dosa kita dan segala kejahatan kita, segala keburukan kita di atas kayu salib. Di dalam tubuhnya Dia pikul itu, Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Dan kuasa itu diimpartasikan ke dalam hidup saudara ketika saudara percaya mendengar Injil keselamatan, ketika percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya berkat Tuhan yang ada di dalam kasih karunia itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah hidup yang paling indah untuk dijalani. Bersyukurlah kita lahir di masa kasih karunia ini, daripada saudara lahir di masa sengsara di bawah antikristus kelak. Mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara. Karena di situ siapa yang bertahan sampai kesudahannya baru selamat. Dan dikatakan hampir tidak ada orang yang selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kembali kita kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Mari kita lihat dulu saudaraku. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kita baca di ayatnya yang ketiga dikatakan. Ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa, Bapak Ibu Saudara? Apa yang ingin saudara sampaikan dari mimbar gereja sebagai pengkhotbah, Bapak Ibu Saudara? Apa yang ingin saudara saksikan kepada orang lain sebagai bukti bahwa saudara sudah mengenal kasih karunia Tuhan? Apa saudara ingin mengatakan, oh kalau dulu saya, Bapak Ibu Saudara, kalau dulu saya tidak punya apa-apa, sekarang saya sudah mempunyai segalanya. Apa saudara ingin menyampaikan itu kepada orang lain? Kebanggaan-kebanggaan pencapaian diri saudara kepada orang lain supaya orang lain terpengaruh dengan kata-kata saudara? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukan kehendak Tuhan yang diinginkan sebagai bentuk kesaksian daripada orang percaya saat ini. Karena di situ ada satu kamuflase yang menaruh di belakang apa yang paling penting. Harus kita taruh di depan apa yang paling penting. Amin. Apa yang menjadi prioritas, karena itu adalah kejujuran hati kita di hadapan Allah dalam beriman ini. Jangan mengikuti keinginan daging untuk mendapatkan pujian dari manusia. Itu berbahaya, karena manusia juga suatu saat akan berusaha menjatuhkan saudara. Ya. Karena itu dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita. Nah, di sini ada terjemahan karena dosa-dosa kita masih belum jujur sepenuhnya. Karena dosa-dosa kita bisa juga bentuk jamak itu bisa sebagian juga kan? Ya benar saudara-saudara. Tapi kalau segala dosa kita bentuk jamak secara keseluruhan perfect. Amin. Jadi Kristus telah mati karena segala dosa kita, sesuai dengan kitab suci bahwa Ia telah dibangkitkan, bahwa Dia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat bagaimana makna daripada pengorbanan Kristus yang terakhir itu dinyatakan kepada Rasul Paulus, bukan kepada nabi-nabi dan rasul yang lain, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca bagian selanjutnya. Ya.
bahwa ia telah menampakkan diri, Yesus telah menampakkan diri sesudah ia bangkit kepada Kefas, Petrus, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang bukan tahun 2024, maksudnya pada saat penulisan kitab ini di abad pertama, ya, sekitar tahun 50 sekian, ya. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Perhatikan di ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. Kepada siapa Yesus menampakkan diri yang paling terakhir untuk menyatakan tentang pengorbanannya, makna daripada pengorbanannya. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, coba itu ya. Dan yang paling terakhir dan paling akhir dari semuanya yang sudah disebutkan tadi, Yesus menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sesudah naik ke surga, yang paling terakhir dia menyampaikan wahyu rahasia itu adalah kepada Rasul Paulus. Disitulah Yesus mengatakan, kau beritakan bahwa semua dosa sudah diampuni. Amin. Bukan karena pengakuan dosa-dosa mereka diampuni, tidak. Itu orang Israel dan bagiannya lain. Ya. Amin, saudara. Bukan dengan pengakuan dosamu saat ini dosamu diampuni, tidak, saudara. Tapi karena engkau percaya bahwa Yesus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Amin. Karena dengan pengakuanmu bahwa dosamu diampuni, itu usaha namanya. Ya, bukan karena perbuatan dosa diampuni sekarang, Bapak Ibu Saudara, karena percaya. Dan itu yang sangat brilian, dihargai oleh Tuhan saat ini, karena itu adalah perbuatan Kristus, bukan perbuatanmu. Amin. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, rahasia ini masih banyak terselubung saat ini. Bapak Ibu Saudara, tertutupi karena apa? Karena perbuatan daging itu menutupi ingin menjadi orang yang dibanggakan. Kalau orang menjadi penguasa di negeri ini, apa yang menentukan? Perbuatan, yaitu suara terbanyak. Ya Bapak Ibu Saudara, biar didoakan sampai setengah mampu juga didoakan, kalau nggak ada suara masuk, mana bisa menang? Iya. Iya. Itu kebenaran manusia di dunia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Siapa yang paling banyak dipuji, dialah yang akan mendapat kemenangan. Itu kalau di dunia ini. Karena itu para pendeta, para pengkhotbah ingin cepat viral. Oh, saudara, udah ada tipuan iblis di situ, saudara. Karena itu berarti saudara menghendaki saudara yang ditinggikan, bukan Yesus Kristus. Amin. Dan saudara akan berusaha menyenangkan hati manusia, bagaimana supaya mereka mengikut saudara, mengikuti kata-kata saudara, supaya saudara dibilang hebat. Saudara pernah dengar nggak orang mengatakan, luar biasa loh, itu pendeta memang luar biasa. Kucing. Ya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Wah, luar biasa. Wah, banyak sekali orang yang mengikuti dia. Semua orang tertawa, pasti senang sekali. Wah, luar biasa. Lalu apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah apa? Jika kamu tidak mengaku dosamu, maka kamu tidak akan diampuni. Makan tuh. Ya, saudara. Apa kau bisa diselamatkan dengan itu? Tidak bisa, saudara. Dan setelah itu apa? Bawalah seluruh apa? Persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lihat di situ Paulus mengatakan, yang paling akhir dinyatakan oleh Kristus kepadanya adalah wahyu rahasia, sampaikan kepada semua orang bahwa dengan kematian Kristus semua dosamu sudah diampuni, damai sejahtera Allah menyertai engkau. Amin. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, orang tidak akan mau percaya begitu saja. Karena apa? Wah, nggak mungkin dong, ya kan? Wah,
Masa sia-sia yang sudah kulakukan selama ini sangat luar biasa. Udah banyak orang mengikut saya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang saya katakan mereka sangat percaya. Ya berarti itu pengikut manusia namanya. Bukan mengikut Tuhan. Saudara, coba kita lihat lagi apa yang disampaikan tadi oleh anak-anak sekolah minggu kita di dalam ayat hafalan yang disampaikan tadi di 1 Korintus pasal 1, saudaraku. Kita baca di ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Ya, saudara. Ya, kita baca. Dikatakan situ 1 Korintus 1 ayat 17 dan 18. 3, 2, 1. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jangan menjadi sia-sia salib Kristus karena kita menyertakan perbuatan kita di dalamnya. Ya. 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka siapa? Bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan mereka yang terus mencela, menghina akan pengorbanan Kristus, yang menolak kesaksian pemberitaan Injil yang Bapak Ibu Saudara sampaikan. Kita tidak bisa memaksa orang, amin. Karena memang tidak boleh dipaksa, saudaraku. Ya, kita hanya diminta untuk mendeklar. Kita hanya menyampaikan testimoni pengalaman kita, ya. Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saya percaya hampir 30 tahun yang lalu, saudaraku, ketika saya tahu bahwa semua dosa saya sudah diampuni, dan kapan saja saya meninggalkan dunia ini, saya pasti masuk surga. Bapak Ibu Saudara, rasanya udah nggak butuh apa-apa lagi. Pada saat itu, setelah berjalannya waktu, ternyata butuh kerja, harus butuh, ya, segala macam kehidupan, harus bekerja keras dan lain sebagainya. Tapi pada saat dimana momentum, saya tahu saya sudah pasti masuk surga karena Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa saya menurut firman ini, firman kebenaran ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti melayang begitu ya, sangat luar biasa. Itu baru di dunia. Amin. Apalagi nanti sesudah diangkat di awan-awan. Amin. Luar biasa. Tinggal semuanya, tidak ada lagi persoalan yang bisa mengikuti kita. Amin, saudara. Oh iya, dada. Dada kona. Ya, amin, saudara. Ya, saudara, karena itu makanya kita tetap setia kepadanya, karena kita tahu yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kita. Amin. Tapi bagi mereka dikatakan Injil adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah power daripada Tuhan. Amin. Iya, saudara. Jangan kita menggantungkan pemberitaan kita kepada manifestasi daripada ingin kita agar orang lain wah melihat kita, diri kita. Tidak bisa itu, Bapak Ibu Saudara. Itu diskualifikasi. Ya. Kita harus memberitakan terus pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sebab itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Amin. Ya, saudara. Maukah saudara menjalani kehidupan dengan kekuatan sendiri atau dengan kekuatan Allah? Pikirkan tentang pemberitaan apa? Ya, pemberitaan salib. Saudara, bergabung dengan orang-orang yang punya satu hati, satu pikiran untuk itu. Amin. Yang saudara pernah berpikir bergabung dengan orang yang ingin bebas untuk mencapai keinginannya di dunia ini, pasti menyesal suatu saat. Ya, saudara, karena penyesalan itu selalu terlambat datangnya. Kalau duluan datangnya, pendaftaran. Saudara, tapi Lukas 10 ayat 20 mengatakan apa? Bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar berarti sudah di depan. Amin. Tidak akan terlambat lagi, saudaraku.
dan Yesus pun tidak akan terlambat datang menjemput kita. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kembalilah kita ke 1 Korintus untuk kita bisa masuk ke bagian akhir dari perenungan firman Tuhan memaknai sengsara Kristus di atas kayu salib. Ya, di 1 Korintus pasal 11 kembali kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, amin, yang diserahkan kepadamu. Inilah tubuhku. Bagaimana memaknai? Ketika Petrus dan 12 murid berkumpul pada malam hari, Yesus mengatakan, ini adalah tubuhku. Kemudian Yesus yang sudah dalam posisi di surga, yang sudah menang atas maut dan telah mengampuni segala dosa, kemudian menyatakan kepada Paulus, sampaikan, inilah tubuhku. Bagaimana memaknainya? Bapak Ibu Saudara, Petrus memaknainya bahwa mereka harus tetap melakukan pertobatan di akhir nanti untuk mendapat pengampunan. Karena itu mereka tetap minta ampun. Karena jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di surga tidak mengampuni kamu. Itu makna yang dipahami oleh Rasul Petrus, Bapak Ibu Saudara, dengan perjamuan kudus. Tapi apa makna yang dipahami oleh dan diterima oleh Paulus dari Tuhan Yesus? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Yang dipahami oleh Rasul Paulus adalah bahwa tubuh Yesus Kristus sudah sempurna menebus hidup kita dari segala dosa. Amin. Ya, begitu memaknainya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita jangan kembali lagi mentah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kembali mentah lagi. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dimentahkan lagi oleh perbuatan manusia. Tidak bisa, kita harus maju terus. Amin. Iya, Saudara. Kita tidak boleh berjalan mundur lagi. Karena itu yang dimaknai oleh Rasul Paulus, diterima dari Tuhan Yesus. Ini adalah tubuhku dan ini adalah darahku. Perbuatlah ini sebagai apa? Sebagai peringatan akan Yesus Kristus. Bukan sebagai suatu proses untuk lalu minum anggur, lalu dosa saya dihapuskan. Bapak Ibu Saudara, lebih banyak minum anggur, lebih banyak dosa kan jadi kacau, ya kan? Benar nggak Saudara? Yang benar adalah minum anggur sebagai lambang, makan roti sebagai lambang daripada tubuh Yesus yang dikorbankan bagi kita, dan minum anggur sebagai lambang daripada darahnya yang dicurahkan untuk menebus segala dosa kita, dan kita safe, kita aman, kita damai sejahtera. Amin. Kita damai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita terus membicarakan tentang dosa, di mana amannya? Di mana damainya, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita membicarakan tentang pengampunan segala dosa. Karena itulah berita pendamaian saat ini bagi semua orang. Amin. Saudara, karena itu dikatakan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Ayat 26, sama-sama kita baca. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai kapan? Sampai Yesus datang di awan-awan menjemput kita. Amin. Apakah saudara bersedia kita menjadi satu kesatuan untuk panggilan yang mulia ini? Amin. Menjalankan tugas ini. Itulah pertimbangan, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, itulah pertimbangan yang paling utama bagi saudara mengapa saudara mau bersekutu dengan saudara seiman. Bukan hal yang lain. Karena hal yang lain di luar daripada itu bisa meleset motivasi saudara. Bisa tergerus. Tapi setiap motivasi saudara untuk menghargai pengorbanan Kristus yang sempurna, itu adalah kasih karunia yang membangkitkan spirit saudara untuk memuliakan Tuhan dalam situasi apapun, kapan dan dimanapun. Amin. Ya, terlebih di dalam persekutuan kita yang kudus.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita tidak menghadapi banyak problem di dunia ini? Jangan tanya, kemana aku pergi. Itu lagu ya. Ya kan saudara? Kalau itu jangan usah ditanya. Memang selama kita di dunia ini, Paulus juga mengatakan, bahkan ketika kita menyampaikan kebenaran pun, Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang akan iri hati apabila pelayanan itu makin maju. Ya, saudara. Dan banyak lawan yang akan muncul. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk menjadi binasa, yang tidak mau menerima kebaikan Tuhan Yesus. Dan itu kembali ke masing-masing. Ada waktunya mereka akan berhadapan dengan Kristus sendiri. Amin. Tapi saudara dan saya terus memikirkan bagaimana bahwa kekuatan Allah, kita harus bertumbuh di dalamnya. Kita harus terus, saudara dan saya, memikirkannya. Dan kita harus terus menyampaikannya kepada semua orang. Karena itu adalah tugas pokok kita untuk mengidentifikasi, saudara-saudara, untuk mengkonfirmasi kemana arah hidup saudara berjalan dalam beriman ini. Dan dengan apa hidup saudara dikualifikasi, dan dengan apa dihargai saudara dalam beriman kepada Kristus saat ini adalah, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan, membuktikan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah saudaraku, sebentar kita akan melakukan perjamuan Tuhan, makan roti dan minum anggur dengan satu pemahaman yang sudah benar-benar diwarnai oleh sukacita karena firman Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudaraku, kita berdoa untuk semuanya ini. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih ya Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kerelaanmu, kerendahan hatimu ya Bapa, menjadikan kami berarti dan hidup kami menjadi indah di hadapanmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih pengorbananmu, sengsaramu, Yesus Kristus tidak sia-sia bagi kami. Karena dengan sengsara Kristus, dengan kematianmu, kami beroleh hidup yang kekal. Dan karena kami tahu segala dosa dan kesalahan kami telah lunas dibayar. Dan kami telah dikuduskan oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu kami ingin tetap setia kepadamu ya Bapa. Karena Engkau sudah terlebih dahulu setia kepada kami. Dan kami mempunyai panduan yang tetap, mempunyai panduan yang murni, dan mempunyai panduan yang kuat untuk memimpin hidup kami di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap hati daripada jemaat kudus-Mu diperbaharui terus ya Bapa. Biar kami Tuhan tidak menjadi orang-orang yang takut akan dunia ini, tapi kami adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber segala sesuatu yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semua orang-orang kudus-Mu yang selalu setia belajar kebenaran firman, baik di pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Kami terus ya Bapa datang kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah sumber segala berkat bagi kehidupan kami, bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami, bagi semua orang yang merindukan Engkau. Firman-Mu adalah kebenaran. Karena itu kami bergantung kepada seluruh kasih karunia Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita lanjutkan, ya sudah boleh diselesaikan. Kita akan mendengarkan pujian dari kaum ibu.